すいません。はい。時間が厳しいですね。時間が時間厳しい。厳しいですね。誰の発言だ、いいですね。アセプさん。はい。本当難しいです。うん。アスアセップさんの本当なんていうか、アセップさんの一言一言が正直私の身に染みてます。いい意味で。Baik. Perkataan-perkataan Pak Asep itu dari awal betul-betul ngena banget gitu bagi Inaga Kisang ya. Jadi bener apa adanya seperti itu gitu. 本当にこれ難しいです。めちゃくちゃ難しいです。 Ya, memang kasus atau latihan 4 ini level kesulitannya tinggi ya. グループディスカッションの中はいろいろ話されたと思うので、ちょっと時間もありますから、私の方から少し、解説じゃないんですけど、こんなことですよねっていうことを簡単に伝えていきたいと思います。 Secara waktu, mohon maaf kita karena terbatas ya, jadi tidak ada pemaparan hasil diskusi, tapi dari sisi Inaga Kisang ingin coba membahas satu-satu. Bukan ke kunci jawaban sih, tapi lebih kepada penjelasan ya terkait item itu seperti apa sih. まずA のタイプはですね、これは自分に自信がない人のケース、この人に対してどういうフィードバックをしたらいいでしょうかということだったと思います。 Yang pertama adalah kasus si A. Si A ini secara tipikal orang yang suka nggak percaya diri gitu. Nah, supaya dia bisa lebih improve lagi, bagaimana cara kita memberikan feedback akan dijelaskan sebagai berikut. これはいろいろ書いてあるんですけど、一つは小さくてもいいので、本当にちょっとの成功体験を引き出す。これが大事だと思ってます。 Untuk tipe seperti orang ini yang tidak percaya dirian itu ya, kita harus tetap mencoba men-challenge dia dan memberi kesempatan dia untuk sukses dalam sebuah pekerjaan, sekecil apapun atau seremeh apapun pekerjaan tersebut gitu. 実は私のメンバーにも非常に仕事はよくやってくれてるんですけど、自信がないっていうメンバーがいました。 Naga Kisang pribadi pun punya member yang tipenya seperti ini. Si member tersebut selalu bilang, saya nggak percaya diri Pak, saya nggak percaya diri, tapi sebetulnya berkemampuan gitu member tersebut. 本当にこれ何回もですね、良い点を一生懸命伝えて、で伝えることによって今は本当に自信持って今やってくれてます。 Dalam prosesnya untuk merubah member tersebut, Inaga Kisang selalu memberikan feedback bahwa menekankan kamu itu sebetulnya punya kemampuan loh, hal bagus dari Anda itu seperti ini loh gitu. Jadi seiring berjalannya waktu akhirnya member tersebut juga semakin memiliki rasa percaya diri. ワークさんでも学びましたけど、ぜひ成功体験はしっかりフィードバックしてあげるということを意識してあげてほしいと思います。 Belajar juga di latihan 3 tadi ya, bahwa kita ketika menyampaikan feedback juga kita di dalam item si kasus A ini merancang supaya dia sukses dalam satu pekerjaan. Nah, ketika kesuksesan itu dia capai, kita terus yakinkan dia bahwa Anda bisa sebetulnya gitu. Itu akan membuat tadi ya lebih pede lagi mengerjakan tugas dari kita. 続いて B の方、この B の方については他の人の責任にすると。どこどこの部が協力してくれなかったとかというですね、人のせいにする、そういう部下にどう対応するかということです。 Kasus yang kedua, si B. Si B ini tipikal orang yang suka cari kambing hitam, menyalahkan pihak atau orang lain gitu. こういう人たくさんいるかもしれないんですけど、そういうその方々に対してのフィードバックについては、業務が進まなかった時の影響を、個人それぞれに考えてもらうとか、自分の行動を変えれば何が変わるんだろうということを考えてもらうとか、こういうことが必要だと思います。 Terhadap member yang punya karakteristik seperti ini, mari kita coba stimulasi dia dengan membuat dia berpikir kalau misalnya Anda berpikir dari sudut pandang diri sendiri ya, jika pekerjaan ini tidak bisa lancar gitu,
nanti efeknya akan seperti apa sih gitu. Kemudian instead of menyalahkan orang lain, apakah ada di dalam diri Anda sendiri yang kira-kira bisa Anda ubah sehingga akan memperbaiki keadaan gitu. C のタイプですね。C のタイプは、これは自分から学ぼうとしない人だ。これに対してどうしたらいいでしょうかという、こういう方へのフィードバックということですね。Tipe member C ini adalah tipikal orang yang nggak mau berinisiatif dari diri sendiri untuk belajar. この方については、ここはもう率直に、ストレートに、学ぶことについて必要と思ってるっていうこと、ストレートに聞くことがもう大事だと思います。Terhadap tipikal member seperti ini, langsung saja kita sampaikan bahwa kamu nggak kepikiran untuk belajar sendiri, lebih berinisiatif gitu untuk menambah ilmu kamu seperti itu. 学ぶ必要性だとか、学び方がわからないという人もいると思いますので、自分で考えてもらうと同時に、上司のサポートも必要だと思います。Bisa jadi dia seperti itu karena ada dua kemungkinan ya. Pertama, dia tidak tahu kepentingan belajar itu untuk apa, atau dia tidak mengerti cara belajarnya bagaimana gitu. Nah, terhadap dua hal tersebut, ini adalah porsi atasan untuk membuat dia clear di dalam dua poin tersebut sehingga mulai muncul keinginan untuk belajar dari inisiatif sendiri. D のタイプです。D のタイプはミスを繰り返す人ですね。Tipe D adalah tipe orang atau member yang mengulangi kesalahan berkali-kali. 正直、私が一番この D のタイプに対してどういうふうにフィードバックしていいかよくわからない人です。Untuk Inagaki-san sendiri, jujur tipe D ini yang paling sulit untuk disikapi ya. これは少し教科書的になって申し訳ないんですが、ミスがどれくらい影響を及ぼすのかということを考えてもらうということかなということを思っています。Hal yang kita bisa lakukan terhadap tipe orang seperti ini adalah kita perjelas lagi dampak dari kesalahan yang dilakukan dari sisi kuantitas dan kualitas tuh apa sih gitu. そして多分ミスを犯す原因まで自分で分かってない、メンバーが分かってないと思いますので、一緒に考えてあげることも大事だと思います。Lalu bisa jadi dia melakukan kesalahan itu berulang-ulang karena dia belum tahu akar permasalahannya apa ya, sehingga ketika melakukan countermeasure belum tepat sasaran gitu. Jadi kejadian lagi. Nah, di sini peran kita untuk sama-sama membantu dia cari tahu akar permasalahan dari problem yang dia sebabkan gitu. Seperti itu. で、最後、E のタイプはですね、新しいことにチャレンジするとか、自分で考えて改善するということをしない人に対してのフィードバックということです。Terakhir, tipe member E adalah tipe orang yang hanya melakukan perintah atasan saja tanpa ada improvisasi lebih lanjut gitu. それぞれ仕事で、ルーチの仕事も含めてなんですが、仕事の面白さだとかやりがいは見出せると思うんですが、その仕事に対する面白さとかやりがいを見出しているかどうかを本人に問ってみる、聞いてみる、これも一つの手法だと思います。Seperti apa sikap yang bisa kita lakukan untuk tipe member seperti ini? Kita harus cari tahu dulu sebetulnya minat dia itu dalam hal apa sih gitu. Pekerjaan seperti apa sih yang akan memancing ketertarikan dia untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan semangat dan ada improvisasi di dalamnya gitu ya. Atau pekerjaan apa yang menurut dia itu membanggakan gitu. Saya keren kalau melakukan pekerjaan ini gitu. Kalau itu kita tahu, nanti kita bisa men-treatment member seperti ini. で、その面白さに対してどういうチャンスを与えるか、どういう仕事を与えるかっていうことを一緒になって考えることが必要かなと思ってます。
kalau kita sudah mencari tahu tadi yang menjadi ketertarikan atau minat dia apa sih, yang bagi dia membanggakan itu pekerjaan seperti apa sih, kita sudah tahu, jadi dari informasi tersebut kita bisa merancang jenis pekerjaan apa yang bisa kita delegasikan terhadap member seperti itu. はい。この5つのタイプで、いろいろ考えていただいたんですけど、自分自身のメンバーはどんなタイプがいるかっていうことをちょっと想定してみていただきたいと思いますし、逆に自分自身が、部下だった時にどういうタイプだっただろうかということも考えていただくと、いろんな対応の仕方が出てくるんではないかなというふうに思っております。はい。Terhadap informasi atau penjelasan yang barusan di-sharingkan Inagaki-san, mari kita renungkan dan mencoba memposisikan diri kita dalam dua posisi ya Bapak Ibu. Jadi kita terhadap bawahan kita, mari kita pikirkan di kepala kita, oh gua punya punya member si A, B, C, D, E. Nah, mereka itu masuk tipe A, B, C, D atau E ya, sehingga saya harus seperti ini gitu. Kemudian satu hal yang lain, mari kita coba posisikan kalau diri kita jadi member gitu. Saya itu berarti tipe E ya, sehingga seperti itu toh gitu. Dengan merenungkan seperti itu akan menjadi pengetahuan yang sangat berguna bagi kita. はい。ワークは以上ですが、ここからいろんなtips というか勉強みたいな話が今から話をさせてもらいますが、たくさんあるんで、もうこれは1個だけ、あとはまた見ておいてほしいと思いますが、一つちょっと紹介をします。Dari Inagaki-san, setelah ini ingin menjelaskan lebih ke teori lagi ya Bapak Ibu, tapi berhubung sekali lagi waktu terbatas, hanya poin-poin penting saja nanti yang akan di-explain, sisanya nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri di materi yang sudah dibagikan. これはですね、コルブという人が提唱している、経験学習モデルに基づいた上司の投げかけ例っていうことです。ちょっと難しいです。Di dalam teori pembelajaran itu ada yang namanya teori called experiential learning ya. Jadi membahas caranya bagaimana sih si atasan bisa merancang pembelajaran demi tumbuh kembang membernya. これ簡単に言うとですね、OJT、職場の仕事で成長していく、こういうモデル、成長していくためのモデルということです。Dengan kata lain, teori Kolb ini adalah teori untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pekerjaan, dalam pekerjaan sehari-hari gitu. 仕事の成果ですとか、仕事の結果を振り返ることによって、いかに自分が成長していくか、そういうサイクルのことですね。Jadi melalui pendelegasian pekerjaan, tugas gitu, kita mengembangkan member tersebut. 一つの例で言うと、まずステップ1で仕事を経験します。Step awal adalah tentunya kita mendelegasikan sesuatu tugas kepada member kita. それを振り返ります。Lalu step 2 ya, dilakukan refleksi atau introspeksi ya dari pekerjaan itu, apa-apa yang dialami gitu. そして、そこからの学びを得ます。Dari menjalankan tugas tersebut akan didapatkan pengetahuan tentunya, pelajaran dari yang sudah dilakukan. で、その学びを実践をしますと。Lalu ke step keempat, mengimplementasi pengetahuan yang sudah didapatkan. で、このポイントは、ステップ1、ステップごとにですね、上司の問いかけ、投げかけ、これが大事ということです。Yang penting adalah pada masing-masing step kita sebagai atasan harus merespon atau mengkomunikasikan apa terhadap member tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan step mana member kita sedang berada di step mana. 仕事をやったらですね、
成果が出たら、それからとか失敗をしたら、そしたら、なんでそれができたのとか、何が難しかったのとか、何が分かったかのという問いかけを上司がその人にしてあげる。これがポイントですね。Contoh ketika member kita sedang berada di step 1, artinya stimulasi yang bisa kita coba sampaikan ke YBS, kenapa dia melakukan pekerjaan itu, kemudian apabila ada kendala ya yang dihadapi itu, kendala apa dan kenapa kendala itu menjadikan halangan bagi lancarnya pekerjaan gitu, atau melalui pekerjaan itu ada hal baru apa yang dia mengerti. で、その経験をですね、学びに変えるために、どんなことが次に活かせるのとかですね、何ができるようになったのということを聞いてあげるということです。Kemudian ketika member kita berada di step 2 saat proses refleksi supaya ada sesuatu hal yang bisa dipetik ya ilmu oleh dia, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita sampaikan gitu. Bahwa dari pekerjaan ini apa sih manfaatnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendatang yang lain gitu, seperti itu. で、その学びをですね、実践使ってもらうために、じゃあ次はどういうテーマで活かせそうなのとか、こんな風に展開できるじゃないのっていうことを聞いてあげる。Antara step 3 dan 4 ya, supaya ilmu yang sudah dipetik bisa dia betul-betul implementasikan, stimulan ini yang bisa kita sampaikan bahwa oh ternyata hal ini bisa kita yokotenkan juga ya ke hal lain apa ya kira-kira, seperti itu. 仕事でこれは成長していくサイクルになりますが、ここにも吹き出しに書いてある通り、上司のサポート、問いかけ、これがポイントになってきます。Jadi poin teori ini adalah ketika si member itu menjalani pembelajaran melalui pekerjaan, kita juga sebagai atasan tuh harus pada timing-timing tertentu tuh berkomunikasi gitu dengan member kita yang sedang belajar tersebut. これまで学んできたように、仕事をやりながら育成するということを考えたときに、上司がどういう質問をするか、問いかけをしていくかということが、やっぱりこれがポイントになってきますので、これを意識してやっていただけたらというふうに思っております。Karena dalam mengembangkan member itu di sini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan antara kita melakukan pekerjaan dan kita mengembangkan orang gitu. Bekerja dan belajar, proses yang menyatu, sehingga dalam proses itu diperlukan peran Bapak Ibu untuk lebih memperlancar siklus ini bisa terjadi. はい、実は私からどうしても伝えたかったことは以上です。ちょっと少し飛ばさせていただいてですね、ここちょっとまとめのところにこれから入っていこうと思いますが、実はこの今からまとめの方に入っていきます。Ya, tadi telah disampaikan sedikit mengenai teori pembelajaran ya, sekarang akan coba disampaikan keseluruhan intisari dari sesi kedua hari ini. このシートはですね、この研修での気づきを整理してもらうシートです。Lembar ini adalah lembar di mana kita bisa menuangkan untuk mengorganisasi pikiran atau pemahaman kita setelah mengikuti training PA ini. この研修で学んだことは何ですかとか。Yang telah Bapak Ibu pelajari dan mengerti dari training PA ini apa sih? そして、その学んだことに対して具体的なアクションはどうしますかと。Dari pembelajaran tersebut, kemudian real action-nya mau ngapain setelah ini? CSP、当社はキャリアサポートプログラムがあるんですけど、この CSP では、今後実践することは何ですか？その狙いは何ですか？
Baik. Mungkin Bapak Ibu masih ingat siklus SDM ya, ada 4 tahap. Kalau di TAB dinamakan CSP, mungkin di kita dengan penyebutan yang berbeda, tapi dalam item tersebut apa yang ingin kita lakukan dan apa sih tujuannya yang ingin kita capai. MBO はどうですか、日頃の日々の関わりはどうですか、から評価のフィードバックはどうしてきますか、これを書いてもらっています。 Lalu setelah CSP ada tahap wawancara MBO, apa yang ingin diimplement, untuk tujuan apa, begitu juga dengan harian follow up ya, manajemen hariannya seperti apa, dan di akhir mengenai evaluasi dan feedback ingin dilakukan seperti apa, nanti Bapak Ibu FGM akan diminta untuk mengisi format ini. 研修でも話をしてきましたけど、学んで終わりではなくて、学んだことを使うということが大事ですので、こういうことを整理をしてもらっているということです。 Harapannya apa? Karena beliau tidak mau kalau misalnya ilmu yang sekarang dipelajari di training ini, setelah training ini selesai, tutup buku gitu, selesai, tidak ada tindak lanjut. Tapi harapannya apa yang kita belajar hari ini betul-betul dalam area kerja masing-masing, ya itu diimplementasikan. これをですね、まとめたものを、自分の直属上司に報告してくださいということでお願いをしています。 Dan setelah diisi, nanti akan diwajibkan Bapak Ibu untuk melaporkannya kepada atasan langsung Bapak Ibu.